Welcome to Keluarga Basko bersama Nando. Oke, kalau gua pinginnya di Basamo Nando itu kita harus mengeluarkan fakta-fakta yang sesuai dengan topik lah ya. Hari ini topik kita adalah teh. Fakta yang pertama, tahu nggak guys kalau misalnya 99% dari orang Indonesia itu pasti minum teh. Tapi teh apa yang diminum? Apakah teh itu bagus? Apakah teh itu kurang bagus? Akan kita bahas di video kali ini. Oke, karena kita ngebahas masalah teh. Nah, hari ini nih kita udah ada di Rumah Teh Indonesia. Di sini banyak banget nanti teh-teh ya yang ada macam-macamnya dan kita akan ngebahas lebih jauh lagi. Nah, kebetulan banget yang punya adalah masih saudara kita juga. Jadi namanya Bang Reda, orang Minang juga. Nah, mendingan kita rusuhin aja ke dalam yuk. Yuk guys. Sikat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Reda. Aduh. Apa kabar, Bro? Alhamdulillah, Sehat, Bang. Oke, ganteng banget, rapi banget. Abang nih. Iya. Udah lama gak ketemu Bang. Terakhir kita kayaknya 2 tahun yang tahun lalu masih rumah biasa. Iya, makanya tadi pas lihat, wah udah Alhamdulillah. amazing ada banget sih Bang. progres. Alhamdulillah ada progres. Progresnya Iya. bagus banget tapi. Lewat. Alhamdulillah. Sip. Keren, keren. Keren. Aduh, kita By the way, sepatu udah lepas. Boleh. Kita siapkan sendal. Oh, biar ini kayak hygiene ya. Ya hygiene ya, kayak masuk ke tempat suci. Karena ini isinya teh-teh luar biasa. Dan pastinya untuk kebersihan juga ya Bang. Yes, pastinya juga kebersihan dan untuk supaya kita fokus pada aroma daripada tehnya, bukan aroma-aroma yang lain gitu. Oke. Jadi kita dari tim ini Bang ya. Ini sebenarnya udah banyak banget orang-orang yang nanya-nanyain sih. Ada nggak sih perbedaannya teh yang bener-bener bagus? Kenapa sih teh itu juga ada yang mahal, kenapa ada yang murah? Wah. Boleh kita bahas di dalam nggak Bang? Mari kita ke dalam. Oke, kita ke dalam sip. ya guys. Mari. Masuk dalam. Ini Nando, sebelum kita bahas tentang tehnya, kita bahas dulu sedikit tentang sila ini ya. Sila tempat punya Bang ya berarti ya. Ini jadi ini kita sebut Rumah Teh Indonesia karena di sini adalah showcasing dan experience room. Bagi kita sih lebih ke galeri inovasi dan edukasi tentang teh asli Indonesia. Dan ini biasanya yang kita ekspor ke luar negeri, tapi di luar negeri itu di packing, Dipercantik ya. dipercantik di luar negeri, tapi kirim lagi ke Indonesia. Aduh. Itulah kejelekan kita di Indonesia. Kita kirim keluar, orang luar kirim balik ke kita. Iya, dan kita bayar lebih mahal sebenarnya Itu jadinya dia. kan. Jadi Ya. semoga dari ada video-video nanti ini kedepannya nggak ada lagi kayak gitu. Ya, mudah-mudahan ya jadi inspirasi juga. Dan jadi sila 2018 tuh mulai kita tuh gini, ada keluh kesah bahwa kok nggak ada ya teh Indonesia yang bagus, yang bisa dibanggakan gitu. Ibaratnya kalau kita pergi ke hotel bintang 5, bintang 4 tuh brandnya pasti brand luar negeri. Betul ya. Orang kita kalau ngeliat Indonesia, paling tehnya gratis, kayak di rumah makan Padang. Terus kalau di warteg cuma 2.000 segala macam. Tapi kalau giliran kita punya dikasih produk luar negeri mereknya yang macam-macam itu ya, kita mau tuh bayar lebih mahal, bisa 25.000, bisa 35.000, padahal ya teh celup juga gitu. Nah, akhirnya kita coba lihat peluang dan juga kita pengen mengangkat isu yang memang saat ini lagi hangat di industri teh, yaitu adalah tentang kesejahteraan petani. Gitu. Yang kedua adalah dengan tadi mulai dari kesejahteraan petani, kita ingin cara bantunya adalah bagaimana cara bantunya adalah membuat sebuah bisnis yang lebih sustainable. Oke. Sebuah bisnis yang lebih harmoni, bisa adil lah, fair trade lah antara setiap rantai nilai yang ada, mulai dari petani, Sampai kebun ke teh, end product ya. ke produsen, sampai ke distributor, sampai ke konsumen sekaligus gitu. Supaya konsumen juga mendapatkan teh yang benar, teh yang bagus gitu ya. Dan nilai jualnya bagus, so kita usung dengan brand Sila gitu. Dan semuanya di sini adalah teh asli Indonesia. Dari mana Bang? Kau boleh tahu Bang? Ada yang dari Jawa Barat, Ciwidey, Cianjur, Pengalengan gitu ya. Ada yang dari Sumatera Barat. Oh ada? Nah, Oh di ini ya, Solo. di Arapainan Solo itu ya? Iya, Solo di Liki, Suliki ya namanya. Ada di Kayu Aro juga ada sebenarnya. Terus ada yang dari Jawa Tengah kayak Wonosobo, terus Menoreh, Bukit Menoreh gitu. Di kebun teh di Indonesia cukup banyak. Jadi kita tuh
kaya lah akan sourcingnya. Cuman mengemasnya masih PR. Oke. Tapi kalau untuk di Indonesia sendiri nih Bang, di ASEAN sendiri, itu kebun teh kita bagaimana Bang? Kebun teh kita itu sebenarnya salah satu yang 5 besar terluas lah di ASEAN ya. Kalau di ASEAN kita tuh lawannya itu paling cuman Thailand juga dikit, Vietnam juga dikit kebun teh. Cuman kita kalah di sisi produktivitas, kalah di sisi nilai jual pembelian gitu ya. Mereka lebih bisa untuk menjual produk mereka di kita tuh selalu kalahnya itu adalah di harga gitu. Tapi balik lagi ya, sebenarnya problem dari industri teh ini itu bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia itu mengalami krisis yang sama, yaitu adalah tehnya makin lama makin turun kelas. Ibaratnya kayak snack masa kecil kita tuh, kalau terima tahu makin lama makin kecil tuh. Hal yang sama terjadi di teh. Itu bukan karena kita makin besar, bukan. Itu memang makin lama makin kecil, gue ukur-ukur tuh. Itu faktanya tuh salah satu. Bukan snack yang mengecil, bukan kitanya yang membesar tapi snacknya yang mengecil. Iya, kita itu juga kan sama besar kecil, tapi fakta itu bahwa snacknya makin lama makin kecil. Ada yang hitam. Kalau di branding tuh, ada namanya istilahnya adalah perubahan yang tak kasat mata, tapi gue lupa istilahnya apa. Intinya adalah pelan-pelan dikurangin gramasinya setiap periode. Tapi dengan customer tidak begitu menyadarinya. Yes, aku lupa istilahnya apa. Mungkin teman-teman komen apa itu istilahnya ya. Iya, kalau yang tahu ya. Kita langsung ya. Jadi ini tentang Sila, ini bestseller yang dari sini. So basically kita mulai dari sini Bang Nando. Kita punya berbagai macam varian teh di sini. Jadi bisa lihat white, green, yellow, red, and black. Ini bagaimana cara kita mengklasifikasikan teh supaya lebih mudah dipahami. Kalau misalnya kita bilang teh sekarang, ujung-ujungnya. Tapi aku potong dulu Bang. Tapi kebanyakan mungkin termasuk aku juga Bang, hanya tahu teh itu cuma teh yang warnanya merah atau lagi teh hijau. Teh hijau ya kan. Terus kita tahu ternyata di sini ada yang putih, ada yang kuning, ada yang merah, ada yang hitam. Yes, gitu. Memang ini ya. Banyak tuh sebenarnya. Dan kalau kita bilang teh secara keseluruhan, kita taunya pasti matcha, taunya oolong, taunya English breakfast. Betul. Padahal kita tuh variasi lain juga ada nih seperti ini. Nah ini belum digaungkan nih. Nah kita mencoba untuk menghindari menggunakan bahasa-bahasa yang sebenarnya sudah branding milik orang lain, milik negara lain, kayak di Jepang matcha. Indonesia punya matcha nggak? Punya ya. Kita nggak bisa bilang itu matcha bro. Ya. Kita nggak bisa bilang itu matcha. Kenapa? Karena matcha sih basically adalah green tea yang dibikin powder. Tapi green tea-nya, teh yang dari Jepang dengan teh dari Indonesia itu beda. Beda klon, beda tanahnya, beda processingnya segala macam, nggak bisa sama. Sama kayak orang, mungkin orang Itali ngeliat kita bikin pizza nih ya. Diketawain sama dia tuh, pizzanya kok bentuknya kayak roti gitu. Iya betul. Kalau di Itali kan pizzanya tipis kan, gitu. Jadi tapi balik lagi itu kan karena adaptasi dalam sosial. Berarti itu ada efeknya dengan iklim juga kali Bang ya? Mungkin banyak. Jadi climate, ya? iklim tanah, klon, everything. People juga, culture juga, makanan juga, everything. Jadi, tapi untuk secara kualitas gimana Bang? Teh hijau kita sama teh hijau yang tadi matcha yang diklaim itu kan? Kalau kita mau compare kualitas, jangan compare pada rasa preferensi ya. Karena preferensi rasa itu bisa selera beda-beda ya. Kita compare pada bagaimana teh itu diproses. Gitu. Nah, di sini kita lihat bahwa antara teh itu yang bisa kita adu itu adalah mutunya, mutu petik gitu. Jadi di sini tuh kita hanya pakai daun paling muda paling atas. Gitu. Yang dipucuk nih. Pucuk. Nah, kan ada tuh yang teh terbaik ada pada gini-gininya ya. Nah, teh terbaik ada pada pucuknya. Tapi kita bukan yang dimakan ulat ya. Jadi kita selamatkan dulu nih dari ulat nih. Jadi dia kaya antioksidan, dia kaya kandungan mineral, makanya ulat suka. Gitu. Nah, itu kita ambil ya, kita selamatkan dan kita olah, dan itulah mutu teh yang sebenarnya. Gitu. Mutu petik yang 1 2 3 kita bilang tuh dia fine plucking atau petik halus dipetik ya. Gitu. Kalau dipetik daun 1 2 3 4 namanya premium plucking atau pucuk premium. Nah, itu berarti pakai tangan tuh, bro. Petik sama ibu-ibu itu di gunung itu ya. Nah, tapi sekarang kalau Nando pergi ke kebun teh, Nando bisa lihat dipetik apa dipangkas. Iya, banyak kan pakai pangkas, gitu. Kalau dipangkas berarti bukan ini yang diambil.
Jadi mungkin yang ada di iklan-iklan ya, kita nggak tahu juga sih. Mungkin akan kita bahas nanti ya. Nanti kita dengan pakarnya kita bahas. Nanti kita coba bedah satu-satu kalau teman-teman mau tahu tentang bagaimana mutu teh dan perbedaan. Nah, dari sini Indonesia itu kalau misalkan sekarang ya kondisinya kita nggak bisa head to head dengan teh dari China atau Jepang. Sorry Bang, tapi kita ngomong head to head nih Bang, mumpung ya. Paling bagus itu teh dari mana Bang? Kita menilai Indonesia tuh di peringkat berapa? Kalau jujur ya, kalau jujur kualitas teh itu memang bagus dari China. China ya. Yang kedua tuh Jepang. Yes, karena mereka memang dari nenek moyangnya teh itu mereka sama gini. Sama kayak gini Nando. Kalau kita punya rendang yang paling enak tuh dari mana sih? Udah pastilah Minangkabau gitu kan. Tiba-tiba di Bulgaria nih bikin rendang nih. Ya kan? Bahkan Gordon Ramsay bikin rendang kan di Padang Mangate waktu itu diketawain kan. Iya betul. Maksudnya bukan karena dia nggak bisa rendang ya. Rendang sebenarnya itu ya pasti rendang yang dari Sumatera Barat ini, Minangkabau ini gitu. Ya sama halnya kalau di teh itu kita teh itu dari China, dari Jepang memang muasalnya dan itu habis itu India. Nah, cuman cuman kita bukan berarti kita tidak bagus. Sama aja rendang di Bulgaria bukan berarti nggak bagus. Dia ada mutunya tersendiri, ada kualitasnya tersendiri, standarnya tersendiri yang sebenarnya bisa dibilang balik lagi ke selera gitu. Bagi orang bule mungkin rendangnya di Minang kepedesan, gurih. Tapi kalau di Bulgaria rendangnya pas gitu. Apalagi kadang-kadang di Minangkabau itu faktanya juga rendangnya kadang-kadang pakai kerbau. Nah itu yang membedakan. Orang nggak akan tahu tuh. Pasti orang luar kaget-kaget tuh makan keras gitu kan. Keras kenyal-kenyal gitu kan, kayak steak, yes gitu. Itu yang membedakan antara rendang kita sama rendang dari tempat lain. Nah di teh juga gitu bro. Jadi di teh itu balik lagi masing-masing daerah ada keunikannya. Sama kayak kopi ada single origin. Arabica. Yes. Arabica, Robusta, Excelsa, Liberica itu ke varietas. Kita punya teh itu Assamica dan Sinensis. Gitu. Oke, jadi gimana bang? Ya kita di sini saya mau kasih lihat ya beberapa model. Di sini juga kalau teh, kamu bisa lihat tuh ada test wheel-nya, kita bisa lihat bahwa teh itu punya varian rasa yang bermacam-macam. Tapi ini saya mesti garis bawahi ya, teh itu mesti dari daun teh, bukan dari bunga, bukan dari batang, bukan dari daun-daunnya lain. Ada pohon tehnya. Tapi emang batang bisa dijadikan teh? Gini, maksud gini ya, ini nanti batang. Kalau batang tehnya enggak, kalau batang teh seharusnya enggak. Jadi kalau kayak daun-daunnya lain tuh, kita kan masih selalu bilang ada namanya chamomile tea, mint tea, atau teh telang, teh rosella. Enggak, dia dari pohon yang berbeda, dari tumbuhan yang berbeda. Bukan teh. Bukan teh. Kalau teh ya mesti dari daun hijau ini, yang paling atas. Tapi kalau yang selain itu disebutnya tisane. Itu sama aja gini bro, lu kayak bilang kopi biji durian gitu. Oke, ya. Ayo siapa yang bertanggung jawab dengan biji? Siapa itu? Gimana caranya? Iya kan? Jadi mesti firm dulu nih. Kalau teh itu ya dari pohon teh. Ini kita mesti luruskan. Kopi dari biji kopi. Gitu. Nah teh yang digunakan yang paling bagus tuh daunnya, bukan batangnya. Yang nomor 1 ya? Ya 1, 2, 3, 4 gitu. Ya dan dipetik pakai tangan. Nah, kalau yang chamomile itu bunga, itu disebutnya herbal infusion atau seduhan herbal, seduhan rempah. Nah, di kita teh ini yang kita jadikan ragam varian rasa, ya, ragam varian rasa dengan menambahkan herbal tadi. Ada kita punya teh jahe. Teh jahenya ya ada tehnya, ada jahenya. Tapi tehnya dominan, jangan sampai jahe yang dominan, gitu. Jadi minimal ada porsinya tuh, minimal porsi tehnya itu adalah 50% dibanding, dibanding 50% plus 1 lah, jadi mayoritas dia. Ya. Tehnya harus jadi mayoritas supaya bisa disebut teh, gitu ya. Nah, jadi jahe teh ya, tapi jahe teh, ya teh jahe gitu. Sama, jadi di sini kita aturan mainnya adalah semua yang ada di sini pasti itu teh, walaupun dicampur dengan macam-macam bunga supaya menambah rasa dan semuanya 100% alami. Nikmat bermanfaat gitu. Nikmat dan bermanfaat. Lagi halalan toiban. Halalan toiban, berkah gitu. Ya. Jadi intinya adalah teh itu bisa kita apresiasi spesifik dari rasa yang ada di dalamnya gitu. Berbagai macam rasa tanpa dia dicampur. Kalau ini. Kalau udah dicampur-campur gitu akan lebih pronounce, lebih jelas.
Tapi seberapa banyak sih Bang kalau yang beredar nih ya, yang beredar di Indonesia aja, kita ngomong gak usah yang global ya. Seberapa banyak sih yang sebenarnya tuh teh itu nggak asli dalam artian menggunakan essence atau apa gitu? Wow, ini pembahasannya berat, kita sambil duduk kali ya. Ayo. Oke, makasih nih Bang ya, jadi udah duduk nih kita nih. Nah, melanjutkan yang tadi nih Bang. Apakah teh-teh yang beredaran sekarang itu hanya palsu? Nggak palsu sih bahasanya ya. Apakah menggunakan, kan mungkin ada makanan menggunakan pewarna, ada menggunakan essence hanya biar perasa aja. Nah, gimana Bang? So, basically kita tuh kita tidak bermaksud untuk mendiskreditkan teh yang lain ya, gitu. Cuman ibaratnya kopi nih, kita kenal ada kopi saset, ada kenal sama kopi rumahan, kenal juga nama kopi kafe. Ya, yang di grind sendiri yang di grind sendiri, yang di roasting, pokoknya biji kopinya kelihatan gitu ya. Nah, sama halnya dengan teh, kita hadir itu untuk memberikan knowledge baru kepada konsumen bahwa teh itu beragam juga loh. Ada teh untuk di rumah, ada teh yang lu bisa minum kapan aja lu mungkin sambil makan gitu ya. Ada teh yang memang untuk high end, untuk memang dinikmati. Nah, dua hal ini, teh untuk diminum dan teh untuk dinikmati. Teh untuk di rumah sama teh untuk di kafe gitu. Nah, yang kita hadirkan di sini adalah teh kafe. Ya, so bagaimana perbedaannya dengan yang lain? Nah, kalau teh yang biasa kita umum temukan di Indonesia sejak zaman Belanda dulu ya, itu memang teh yang ibaratnya ya, kan kita disuruh tanam oleh Belanda tuh untuk kebutuhan ekspor mereka. Untuk kebutuhan mereka di Eropa. Ingat ya, ini waktu zaman sebelum merdeka. Sebelum mereka nih? Sebelum merdeka. Tapi orang kita kan penasaran untuk coba. Betul. Minum juga lah tehnya. Yang diambil tehnya adalah setelah dipetik untuk Belanda, kita pangkas lagi yang dibawa kan. Berarti kita dapat sisaan ya Bang ya? Oops. Nah, enggak, kalau kita misal mereka udah ngambil yang atas, kita dapat sisa dong Bang. Iya, kita dapat setelahnya lah, sisanya. Tapi sebenarnya di industri memang disebutnya grade sisa. Jadi teh itu sendiri ada grade-grade-nya. Ada gradingnya nanti kan, gitu. Kayak tadi dibilang bahwa paling muda, paling pucuk, paling bagus. Nah, itu yang dikirim ke luar negeri tuh pas zaman mereka. Yang kita orang Indonesia dapat teh yang sisaannya atau setelahnya itu rasanya pahit. Karena pahit, kita kasih gula. Oke, biar bisa diminum atau pewangi. Atau perasa tambahan gitu. Ada yang ditambah dengan tekniknya adalah dengan ditambah ke harum melati atau digosongkan atau bagaimana dulu gitu, dan itu berhasil dulu ya. Tapi itu teh di saat kita belum merdeka. Tapi sekarang di saat setelah merdeka sama saja. Jadi semuanya masih sama aja. Jadi kitanya merdeka tapi habit minum teh kita belum merdeka. Itu menurut saya ya. Itu menurut saya karena kita masih membawa tradisi atau habit atau kebiasaan minum teh sisa. Oke. Nah, sekarang yang mau dibawa oleh Sila ini adalah bagaimana orang Indonesia bisa menikmati hasil kekayaan alam negeri sendiri. Dengan gradingnya. Dengan mutu teh yang tadinya dikirim ke luar negeri, kita selamatkan dulu, kita sajikan di dalam negeri. Jadi dari kita untuk kita sendiri. Gitu. Dan pertanyaannya, pas awal kita mulai usaha teh ini, orang Indonesia itu nggak akan mampu beli teh ini. Seperti itu loh. Jadi ketika awal-awal saya mulai bisnis ini, bilangnya emang ada yang bakal beli ya? Lu ngeteh mahal banget sih. Emang bedanya apa gitu ya? Jadi sebenarnya bukan orang Indonesia tidak mampu beli, tapi belum teredukasi, belum tahu gitu. Jadi knowledge-nya itu yang belum sampai, Bang. Makanya oleh karena itu makanya Sila sendiri itu ada juga untuk memberikan edukasi kepada customer itu bahwa teh Indonesia pun yang nggak ada kalah saing loh. Gini, makanya tadi di depan aku sempat bilang kan bahwa giliran kita ketemu sama teh dari China, Jepang, kita tuh rela bayar lebih mahal. Betul. Tapi kalau ketemu sama teh Indonesia, kita
take anggap it for remeh. granted Iya. gitu. Mungkin ada juga yang menganggap remeh ya bang. Agak remeh. Ya, Jadi maksudnya sebagai aku Yes. sebagai customer tuh kadang-kadang teh Indonesia ya supermarket aja Iya, gitu. Tapi kalau gitu. kita lagi ke mall ya kita mesennya teh yang mahal gitu. Iya, gitu. Mungkin seperti itu kita ya. rela tuh bayar lebih mahal kalau brandnya luar negeri. Betul ya. Gitu ya. Kalau brandnya itu namanya udah macam-macam. Nama Prancis. Kita tidak sebutkan lah. Udah sebut namanya gitu ya, tapi kalau giliran nama tehnya apa nama teh? Oke, jangan gue sampai nanti salah sebut ya. Nama tehnya Indonesia itu kesannya jadi kayak kampungan, Iya, kayak betul. kolot atau kayak Ya kayak masih belum grade ini aja bawah, ya. Grade bawah gitu. itulah yang Tapi sekarang di 5 tahun terakhir ini alhamdulillah ya pemerintah kita sih menurut saya itu berhasil untuk membangun kecintaan masyarakat untuk support produk dalam negeri, UMKM. Tepuk tangan dong buat pemerintah kita. pemerintah kita emang Kita the mantap best. nih. Tapi baru 5 tahun terakhir nih bang. Mau Ya? terakhir. Nah, tapi ada pertanyaan nih bang. Kalau untuk customer maksudnya secara nasional ya, Indonesia sendiri berapa persen sih dari 100% orang Indonesia tuh yang udah tahu masalah sistem grading? Yang kita tuh ternyata yang terbaiknya itu malah kita lempar keluar gitu. Itu sebenarnya berapa banyak sih orang? Saya bisa bilang hanya segelintir orang Yang ngerti ngerti tentang bahwa teh itu ada gradingnya, teh itu ada ada mutu petiknya. Hanya segelintir orang. Saya mungkin bilang kurang dari 1% malah. Kurang 1%. Kita kurang minum teh. Maka kita harus banyak kita nongkrong. Malah sebenarnya kita keseringan minum teh sehingga lupa bahwa perlu tahu gitu. Mungkin sama kayak kopi loh. Kayak kopi di awal-awal dulu kan mungkin 15 tahun lalu, mungkin sekitar 10-15 tahun lalu, kita pun kalau ngopi kan di warkop. Kopi 3.000 perak. Iya betul. Ya, kita nggak kopi hitam. Kopi sagaleh lah namanya. Ya kayak gitu. kita di kampung ya bang ya di. Kalau di Padang nggak sekare gitu. Ini untuk yang belum tahu ya Bang Reda ini juga orang Padang, Sumatera Barat juga orang Minangkabau. Minang Pride ya. Minang Pride, yes. Indonesian Pride also gitu. So di budaya kita ngopi di kadai gitu udah biasa gitu kan. Harganya 2.000 3.000. Terus kalau ketemu sama kopi yang kafean itu harganya bisa 45.000 60.000. Sekarang itu kan di Padang sendiri Bang ya. Itu juga udah mulai banyak yang coffee shop yang hijau, anak-anak muda gitu loh yang 18.000 yang ya itu mulai banyak. Itu udah mulai banyak Bang. 18.000 aja dibilang mahal kan? Masih. Nah, jadi maksud saya gini, bagi mereka itu adalah butuh waktu untuk diedukasi. Nah, kayak Nando ini hadir, bikin podcast, terus menyiarkan ini ke teman-teman yang lain. Mungkin teman-temannya juga menjadi tertarik dan mau belajar lebih tentang tehnya, ya kan? Nah, intinya sebenarnya mesti banyak yang menjadi presenter atau mungkin provokator atau mau jadi edukator, aktivis apapun namanya. Edukator lah kita lebih. Nah, edukator gitu ya. Itu untuk bisa menceritakan tentang teh ini. Tapi intinya lagi adalah cerita saja nggak cukup. Teh itu mesti dicoba dulu, baru tahu bedanya seberapa apa. Itu sih ya, seberapa signifikankah bedanya gitu ya. Kalau bahasa kalau orang dulu bilang tak kenal maka tak sayang. Coba dulu sekali minum baru kita bisa appreciate. Nah, mungkin kita panggilkan aja langsung tehnya ya. Minum boleh, ya. Boleh. Yani. Nah, pas ini. Wes, langsung cepet ya. Ingat itu, teh itu sangat cepat. Baru dipanggil udah datang. Udah standby tadi. Udah standby ya. Iya. Udah masuk tadi. Gue nyari bridgingnya tadi. Nah, Bang, yang ini sendiri, ini kan di belakang banyak banget nih Bang. Produk-produknya dari Sila ya. Yes. Kita Ada punya namanya lucu-lucu nih. Ada yang Cakrawala, Dewi Sartika, salah satunya. Itu salah satu cara kita untuk membawa keindonesiaan kita di dalam produk teh ini. Kalau saya sih lebih suka ini Bang ya. Tuh. Batik lemon ya. Ada batik-batiknya. Batik-batiknya, ada kayak songketnya. Yes. Desain-desainnya bagus banget sih. Terima kasih. Yang ini sendiri apa nih Bang? Boleh dijelasin Bang? Lucu ya. Dulu kan saya sebenarnya sebelum di Sila ini adalah di perusahaan manufaktur teh terbesar di Indonesia. Oh, boleh disebutin nggak nih? Enggak, jangan. Oh, jangan disebutin. Tapi dia
Kalau cari aja kata kunci. Kata kuncinya di Google Cari aja kata kunci. nomor 1 tadi ya, sudah tersebut. Cari aja pelopor teh celup. Nah, pelopor teh celup nomor 1 Indonesia. Nanti boleh dicek sendiri kalau kepo. Kalau kepo ya. Jadi kita itu harga teh mereka per kilo itu bisa ini kita tunggu sedikit lagi. Ya, mereka beli ini harga per kilo mereka dari beli. petani ya. Dari petani. Udah kering nih. Itu range harga di teh itu bisa 0,9 US dollar sampai dengan 2 US dollar. Oh, belinya dengan US harga dolar biasanya. Nah, karena di auction kan. Nah, berarti pada masa itu ya, zaman itu harga itu Rp14.000, Rp15.000. Zaman itu nih, zaman kapan ya? Biar lebih spesifik. Waktu saya bekerja itu tahun 2016. Oh, 2016. Gitu ya. Oke. Jadi zaman itu dolar masih 13 ribuan. Jadi sekitar 12.000 per kilo. Kalau dianggap sekarang ya berarti sekitar anggaplah 15.000 sekilo kering. Oke, kering ya. Iya, udah kering nih. Ya. Ini teh sekilo keringnya harganya 3 juta. Yang ini. Yang ini? Iya. 3 juta, guys. Minumnya dikit-dikit Iya, minumnya dikit-dikit ya. Ini kayak ini Bang Saud coba aneh tes Silver Needle ya. Saya ambil ya. Ini namanya Silver Needle. Silver Needle ini teh asli Ciwidey, Jawa Barat. Bisa dibuka, dicium aromanya. Dibuka dulu, yes. Gimana aromanya? Ini aroma yang mungkin nggak pernah nggak pernah dijumpai di teh sebelumnya. Dijumpai di teh supermarket lah. Ya, mostly gitu. Ya kan, karena kita kan minumnya di supermarket ya. Yes. Beli di supermarket. Dan ini teh nomor 1, jadi daun nomor 1-nya aja yang diambil. Oh, ini berarti nomor satunya terbaiknya, yang paling terbaiknya nih ya? Paling mudah, paling pucuk, paling bagus, paling mahal. Paling susah bikinnya juga gitu. Nah, ini kamu bisa langsung makan. Kayak cemilan nih. Serius nih? Yes, kayak makan kuaci. Bareng lah. Takut dikerjain dah. Ini takut di prank nih masalahnya nih. Ini beneran kan nih? Ini kayak makan cemilan. Oh ya. Gimana Bang? Rasanya Bang? Creamy. Tapi baru digigit aja udah kerasa kayak minum teh. Gitu. Tapi jadi kayak sensasinya itu sweet, nutty kacang gitu ya. Iya, jadi ada kayak makan kacang. Nah, ini kenapa bisa mahal nanti saya ceritakan. Ya, sebelum ini nanti overbrew namanya istilahnya. Iya, tapi untuk harga 3 juta segini ya mungkin itu yang bikin anak-anak muda mungkin 3 juta sekilo. Oh, sekilo. Bukan segini ya kan. Salah Satu tipot ini bisa 3 juta sekilo. 35.000, 40.000 mesti dijangkau, bisa 2 sampai 3 kali seduh, aman dong. Nah, ini kalau ini sendiri Bang. Ya. Berapa banyak orang di Indonesia yang tahu? 1%. 1% tadi? Oke, berarti hanya orang-orang elit aja. Nah, elit global Indonesia yang tahu nih. Dan makanya sekarang itu Sila itu adalah menghadirkan teh ningrat dengan cara yang merakyat gitu loh. Jadi kita nggak mau eksklusif, kita nggak mau terlalu mahal, kita hadirkan dengan cara yang humble dan masyarakat Indonesia juga bisa menikmati. Gitu. Di Jepang ini harganya bisa 4 jutaan lebih, kilo, ya? Di Amerika ini bisa 7 jutaan lebih sekilo. Tapi untuk cara penyajiannya kan kalau ini ya, ini dilihat secara kasat mata aja sih, kan nggak seperti kita bikin teh di rumah. Yes. Kalau di rumah kan mungkin kita hanya teh celupnya kita kasih air panas, dicelup-celup sedikit, udah. Tapi kalau ini kan tadi abang bilang sendiri harus ada apa? Teknik penyajiannya dengan di suhu tertentu gitu. Nah ini kamu lihat kalau dia udah siap untuk diminum itu dia berdiri-berdiri nih. Oh iya, ya kan berdiri-berdiri ya. Ini boleh di zoom nanti. Di zoom ya. Ini guys, tehnya itu berdiri-berdiri tuh. Ya kan? Tapi apakah itu yang kata kan kita sering nonton di Jepang-Jepang, apa anime segala macam itu kan ya? Kalau misalnya minum teh hijau tuh yang daunnya berdiri keberuntungan tuh Bang. Yes, gitu. Apalagi itu emang ada ininya. Ada filosofinya. Nah, bagi mereka kayak gini, kalau di Jepang sama di China itu mereka sudah menjadikan teh itu sebagai budaya dan spiritual. Ada filosofisnya gitu. Dan itu menjadi menarik untuk dipelajari. Jadi menarik untuk diceritakan gitu dengan kita menambahkan mungkin tanda kutip gimmick or story atau apalah belief terhadap itu sehingga kita bisa appreciate itu lebih baik gitu. Biar jadi ada value lebih ya untuk itunya ya. Cuma namanya. Ini yang tidak mahal. Ini yang tidak orang-orang bisa nih. Karena nggak semua orang bisa belinya, tapi kalau mau beli bisa langsung di sini nih. Langsung masuk nggak produknya kan? Masuk kakak sponsor ya. Kita doakan semoga nanti kedepannya Sila terus menjadi sponsor kita. Amin.
Sebelum saya jawab mitos itu, guys, ini kita minum dulu nih. Oh iya, boleh. Enggak, tapi itu emang bener sangat apa ya Bang ya? Itu mungkin udah menjadi perbincangan setiap orang di Indonesia atau mungkin di luar negeri, nggak tahu juga ya. Seperti tadi dari Maggie sebutin apa tadi, minum teh setelah makan. Yes. Atau misalnya anak kecil nggak boleh minum teh. Nah itu gimana itu Bang, kita mesti jawab dalam mode menikmati dulu. Oh iya. Nih, Ya. ini Makasih, harumnya Maggie, ya. sih. Ini harumnya sih. Soalnya ini nggak bisa gue nggak bisa menunda untuk menikmati ini nih. Coba Bang. Ini karena aromanya sih udah Ini kalau hangat-hangat itu bisa ditaruh di sini dulu. gini. Oh panas ini. Iya, biar kita PDKT dulu sama Enggak, ini real ya? real. Oh, Ini real, kayak edukasi ya? Nggak, gue dikira ngeprank. Enggak, karena Bang Redani suka bercanda juga. Jadi kita harus seal ini dulu nih. Ya, jadi biasanya kalau dia terlalu panas ini kan udah hangat sih sebenarnya. Udah hangat tapi kalau misal kayak gitu itu bantu kita untuk bisa gini, menikmati teh tuh harus khusyuk gitu. Jadi supaya kita nggak mikir yang lain. Makanya tadi Peggy kasih pertanyaan, saya nanti dulu jawabnya. Saya mau menikmati dulu. Itu antara aku dan tehnya. Gitu. Tapi ini aromanya nih mungkin kalau yang di rumah nih bisa cium sih. Ya, manis Refreshing ya. banget, manis dari aromanya nih. Ini nggak pakai gula nih. Nggak pakai gula. Asli ya Bang ya. Nggak pakai esen, nggak Ini pakai tapi flavor. aromanya luar biasa sih. Kita minum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini beneran nggak pakai gula nih Bang. Diputar dulu di mulut supaya taste palate kita merasakan semua sensasinya. Nggak pakai gula sama sekali, tapi Tapi manis banget ya. Nggak manis banget dalam artian manis gula ya, tapi Yes, itu penting tuh. manis alami jatuhnya sih. Iya, manis yang sopan ya. Ya manis ya. Ini kalau bahasa zaman sekarang ini mungkin ya, ini kayak sopan banget masuk ke tenggorokannya. Gitu. Yeah. Luar biasa. Masuk guys. Boleh lah ini kita teruskan ya podcastnya ya. Oke, sini. Habisin boleh Bang ya? Boleh habisnya. Mau tambah lagi boleh? Bungkus. Oke. Nggak. Iya, kita Jangan dulu. sambil nanti. Nah, ini udah diminum nih. Dari minum udah bisa jawab ya sekarang. Kasian nih si Maggie udah nungguin. Oke, Maggie, sabar ya. So, fakta. Itu kurang kayaknya faktanya. Itu fakta tuh, tapi kurang kata di belakangnya. Tadi adalah habis makan itu kita tidak boleh minum teh jelek. Nah, ini Bang, boleh yang ke kamera yang ini Bang, Oke. biar lebih. Ini nanti kita potong, nah kita masukin di reels. Nah, Fakta tentang teh. Nah. Nggak apa-apa, langsung nanti dipotong TikTok Ya. nih. Fakta tentang teh. Habis makan itu kita tidak boleh minum teh jelek. Gitu. Oke. Anak kecil dilarang untuk minum teh jelek gitu. Selama ini tuh kayak kita kurang edukasinya, hanya sepotong itu aja tuh. Karena kita ngertinya teh yang tadi peninggalan zaman Belanda tadi tuh yang Ya sudah udah menjadi lah tehnya yang kebiasaan paling bawah, yang sisa ditambah gula ya pasti nggak baik buat kesehatan gitu. Jadi saya waktu itu sempat juga ada salah satu dokter anak di Instagram, untuk aku lupa nama accountnya. Dia bilang bahwa ibu-ibu, bapak-bapak jangan lagi biarkan anaknya minum teh ya, karena itu akan menghambat pertumbuhan dan segala macam, karena teh itu begini. Iya, katanya kan teh itu menyerap gizi dan menyerap segala gizi macamnya. Yes, teh jelek. Kok sini, teh jelek. Ingat ya, bukan gue. Tehnya yang jelek, Tehnya. bukan presenter yang Bukan jelek. presenternya, bukan orangnya, gitu. Sifatnya. Sifat kita belum tahu ya. Oke. Kembali lagi ke Jadi atas lagi itu. ya, jadi teh yang jelek itu yang di bawah-bawah tadi, karena dia punya kandungan tanin namanya. Yang biasanya tumbuhan-tumbuhan itu ada kandungan tanin, dan kandungan tanin itu dia bagus sebenarnya buat kesehatan pada dosis yang cukup, dosis yang sesuai. Kalau dia pada dosis yang sesuai, dia bagus untuk memblok ibaratnya kandungan-kandungan buruk di makanan kita. Tapi kalau berlebihan, yang terjadi adalah dia ngeblok semuanya. Oke. Gitu, sehingga akhirnya menyebabkan penghambatan dalam proses penyerapan nutrisi yang harusnya baik buat tubuh gitu. Oke. Makanya memang tidak disarankan anak kecil itu minum teh jelek gitu. Kalau minum tehnya white tea, aduh, sehat walafiat, kandungan antioksidannya bagus gitu. Fakta atau mitos tadi itu fakta, Tapi kurang lengkap, tapi tidak lengkap bahasanya. Jadi tidak boleh meminum teh yang jelek gitu. Nah, kembali lagi nih Bang. Ini kan
zaman-zaman sekarang nih Bang ya, anak-anak muda ini kan lebih banyak mereka tuh untuk membuat kafe, kopi. Misal dengan yang tadi kita udah bahas, kopi 18.000, kopi sekian. Apakah itu ada hubungannya Bang dengan bahwa Nando pernah dengar juga ya, bahwa teh itu hanya untuk kalangan orang tua lah bahasanya gitu. Apakah Abang setuju sama statement itu apa tidak gitu loh? Jawabannya untuk saat ini iya. Oke. Kondisinya memang seperti itu. Kalau kita minum teh sekarang itu identik dengan orang tua atau kekunoan atau malah terlalu tinggi lah, terlalu nggak ada anak muda sama sekali gitu ya. Nah, sebenarnya itu yang jadi PR kita. Itu yang jadi PR-nya Sila dan PR-nya generasi muda juga gitu. Karena kalau kita biarkan seperti itu terjadi, nanti lama-kelamaan Indonesia nggak punya tehnya. Hilang tuh identitas Indonesia ada tehnya gitu ya. Akhirnya yang harus kita lakukan adalah bagaimana cara membuat teh ini relevan untuk generasi muda. Nah, kita nggak bisa terlalu idealis dengan hanya menampilkan teh single origin pure tea kayak gini. Iya, betul. Makanya kita di sini kita mix Nando dengan berbagai macam varian bahan tisang lainnya tadi tuh. Ya. Ada stay fit buat ada teh putih, ada jeda ya buat sebelum tidur untuk anti insomnia. Oh, jadi teh ini sendiri ada ini juga manfaatnya. Misalnya ada yang baik diminum pagi hari, ada yang diminum malam hari. Nah, ini termasuk fakta terbaru juga nih. Ada teh juga namanya kasmaran. Oh, ini biar jatuh cinta gitu. Baru gini. Ini bisa dibuat ngapel buat ke pacar atau ke pasangan. Kalau dulu kan ada permen tuh. Permen apa nih? Ada lah, itu yang mereknya yang ada tulisan-tulisan di belakangnya itu. Oh, yang cium-cium ya. Cium-cium itu, katakan dengan cium. Yang ada tulisan itu kan di belakang itu kan. Jadi ini kayak lu kalau diajak ngeteh kasmaran sama gebetan, ya berarti udah sah lah, itu dianggapnya ibaratnya lagi PDKT gitu. Oke. Berarti buat kamu yang jomblo-jomblo, beli kasmaran nih. Iya, cakep. Bawa ke calon mertua. Dia akan suka. Iya. Ada juga tehnya valid. Ada juga namanya tehnya kasih sayang loh. Waduh, makanya. Ini mungkin udah kebanyakan jadi ini ya. Nih, kasih sayang. Kan. Jadi buat Valentine kita memang ada coklat sama mintnya. Oh, ini udah siap digabungin dengan coklat dengan caramelized mint. Nah, kita blend ini supaya lebih atraktif, supaya lebih lebih menarik untuk generasi muda untuk coba dulu. Nah, gitu. Oke. Bang, ini kan tadi Abang udah ini salah satu contoh ya, barang produk dari Sila. Ini kalau kita bawa ke rumah dengan artian kita beli, ini penyajiannya sama seperti teh yang selama ini kita pernah minum atau ada cara penyajian yang berbeda nih Bang? Ya, nanti biasanya tuh tergantung ya. Kalau mau seduhnya bentuknya loose tea, ya, kalau loose tea ini apa nih Bang? Ini untuk edukasi juga nih? Kayak dedaunan aja nih. Oh, daun aja? Langsung daun utuh. Oh, nggak berarti nggak dalam tea bag gitu ya? Iya, nggak dalam tea bag, itu bisa langsung dengan kayak tubruk lah, metode tubruk gitu. Nanti sekitar berapa gram untuk berapa mili air. Biasanya kita pakai 1 gram untuk 80 sampai 100 mili air gitu ya. Nah, kadang kita sudah bikin dalam model yang praktis untuk dalam tea bag gitu. Ya. Itu sama tea bagnya juga spesial. Nah, ini bentuk tea bag yang kita punya. Kita pakai tea bag yang paling bagus juga nih Nando. Pakai namanya serat jagung. Wah, udah eco friendly istilahnya. Gitu. Ini dari produk lokal juga Bang atau kalau tea bagnya masih belum ada impor sih. Ini berarti buat teman-teman yang mau punya bisnis bisa nih untuk bikin tea bag seperti gitu. Ini kalau nggak salah ya nih Bang, kita kan pernah nonton di YouTube juga ya. Ini tea bag yang sering digunain buat ini ya, untuk bikin sup juga biar biar nggak bercampur dengan cengkeh-cengkehnya gitu ya. Gitu. Oh. Tapi ini harum banget nih Bang. Ini apa nih Bang? Ini jeda tadi. Jeda. Ini yang untuk anti insomnia tadi. Oh, yang diminumnya malam ya. Oke. Nah, Bang, ini ada pertanyaan dari teman-teman sih tadi sebelum kesini. Kan Abang bisnisnya di teh nih. Iya. Sedangkan anak-anak zaman sekarang itu trennya itu lebih ke kopi. Nah, Abang menganggap kopi itu sebagai saingan atau untuk sebagai yang harus disandingkan teh dengan kopi itu jadi setara gitu loh Bang? Menurut Abang gimana? Saya jawab dengan quotes. Boleh. Quotes nih. Quotes-nya adalah phone connect our distance, coffee connect our ideas, and tea connect our feelings. Gitu. Yang nggak tahu artinya boleh ditanya lagi. Maksudnya ditanya lagi gitu. Jadi gini,
itu kita tidak menganggap bahwa kopi itu sebagai saingan. Bahkan kita tidak bermaksud untuk menggantikan kopi. Kita adalah minuman pendamping kopi dan sebaliknya kopi pun mendampingi teh gitu. Karena masing-masing punya peran yang berbeda. Betul. Kopi itu biasanya kita konsum di saat kita butuh energy booster. Kopi ya. Kopi ya, kita kan mau kopi itu supaya melek, supaya metabolisme kita meningkat, energi kita banyak karena ada kandungan kafeinnya gitu ya. Terus menstimulasi detak jantung kita lebih cepat sehingga kita lebih cepat membuat energi tubuh kita sehingga kita lebih awake gitu ya. Tapi terkadang kan manusia ada mode di mana butuh istirahat, ada mode di mana butuh relax. Nah, relax itu nggak akan bisa sama kopi. Betul. Pasti sama teh gitu. Nah, teh itu karena punya sifat relaksasi gitu, bahwa dia punya kandungan antioksidan tinggi dan L-theanin yang sifatnya dia akan memanjakan saraf kita, lalu membuat kita menjadi lebih nyaman, lebih tenang, terus menyegarkan badan, menyegarkan tubuh. Nah, itulah gunanya teh gitu. Nah, kita tidak menjadi saingan kopi, bahkan kita hadir berdampingan dengan kopi. Berarti bersanding untuk bertanding, bertanding untuk bersanding. Ya, bersanding, kita juga tidak bertanding, tidak ada kompetisi di kopi. Tidak. Tapi masa tapi kan Abang pasti punya mimpi juga lah untuk dari Silanya sendiri pasti ingin punya mimpi untuk mengedukasi customer itu gimana sih cara untuk lebih menikmati. Tadi kan menikmati teh kan, karena kan tidak semua orang mengerti teh. Nah, tadi balik ke bagaimana supaya teh tidak terlihat tua atau tua dan kampungan atau boring. Ya, boring. Nah, karena banyak juga orang bilang tuh teh itu mungkin diminum hanya saat kayak misalnya nih fakta-faktanya tuh teh itu diminum di saat orang pingsan saat upacara. Minum teh panas. Dia pingsan minum teh panas. Kalau pusing sedikit minum teh panas. Nah, kenapa? Iya, karena kita nggak tahu sebelumnya. Enggak, kenapa itu? Makanya kan apakah ada mimpi dari Sila sendiri untuk meluruskan itu, Bang? Ini pertanyaan serius nih, Bang. Karena faktanya sendiri nggak pernah dulu waktu SMA pernah pingsan. Dia pernah pingsan, cuma dikasihnya itu teh. Walaupun sebenarnya nggak kepikiran juga kenapa harus teh, kenapa air panas pun juga bisa kan? Iya, sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah gulanya, karena kan pasti tehnya pakai gula kan. Gulanya kan ada kalori, ada energi, itu untuk bangun kita. Jadi berarti gulanya dong, bukan tehnya dong. Bukan tehnya, bisa air panasnya juga bisa gitu. Tapi tehnya biar ada sedikit rasa lah, atau ada ya teh lah gitu. Dikasih kopi kan bangunnya kekencengan kan. Kaget ya, Sama satu lagi nih Bang, ada juga pertanyaan lagi. Fakta. Jadi faktanya bahwa, baik lagi ya, tapi kita mesti apple to apple ya. Dalam 1 kilogram black tea yang kualitas terbaik tertinggi dengan 1 kilogram coffee bean yang coffee hitam yang udah paling bagus grade-nya, maka akan lebih tinggi kafein pada teh. Oke. Nah, tapi itu kalau 1 kilo banding 1 kilo. Tapi kalau persajian lebih banyak kopi. Lebih banyak kopi. Kenapa? Karena kopi sekali dibikin penggunaannya itu adalah 15 gram minimal. Ada yang 20 gram. Sedangkan teh 2,5 sampai 3 gram aja. Gitu. Jadi kafein persajinya tetap lebih tinggi kopi. Gitu. Nah, sebelum kita ke kopi dan segala macamnya ini, saya pengen menjawab tadi bagaimana si teh ini tidak boring ya. Oh iya betul. Ya. Nah, ini saya akan hadirkan cara menikmati teh dengan gaya baru. Ini Jawa Barat ini ada di kilometer 15. Ini tempat ini sangat PW sekali. Apakah kita kontrak di sini? Nah, podcast baru berapa menit, minuman sudah berkali-kali. Ini Bray, ini namanya tea wine. Tea wine. Ini sebelum ini wine itu kan alkohol. Apakah ini ada hubungan dengan alkohol? Ya, kita kan gini supaya kita lebih mudah diterima, lebih familiar ya masyarakat kita. Anak-anak muda terutama kan mereka sering, sorry ya, gue temu banyak anak muda tuh selalu nanyanya, minum wine yuk, minum kebar yuk semacam. Iya, betul. Padahal mereka mencari sensasi aja atau mencari gegayaan aja, kayak minum dengan gelas yang cantik dan warni dan segala macam. Pas minum kan biasanya minum. Terus kadang-kadang minumnya pesannya juga orange juice, Bang. Gitu. Gayanya minum wine tapi minumnya orange juice. Gitu. Terus bilang mereka nggak begitu tertarik sama yang wine atau namanya spirits gitu ya. Kita bikin berbagai macam bentuk turunan daripada teh ini adalah
dengan membuat kreasi ini, salah satunya T-wine atau kita bilang twine gitu ya. Twine. Jadi ini kreasi minuman dengan kita manfaatkan kombucha ya. Kombucha itu teh yang difermentasikan tapi diatur kadar alkoholnya. Jadi ini alkoholnya di bawah 0,5% pun kalau ada. Kalau gitu, ada. Tapi jangan kali ada gitu ya. Twine ini sendiri Ini kita kontrol nggak nol alkoholnya lah. nol tapi ya. alkohol. Jadi aman ya. Jadi aman gitu ya. Jadi ini kita bilang syariah nih. Syariah punya nih. Syariah punya nih gitu ya. Jadi nggak bukan ditujukan untuk mabuk ya atau memabukan gitu. Tapi untuk lebih menikmati agar tidak boring. Kita tidak boring dan juga lebih spesial, lebih experiential gitu. Kita coba buka ya. Boleh, boleh. Nih. Ini secara warnanya sih udah seger banget nih kayaknya nih. Kerasa nih. Bunyinya mantap ini. Tadi bisa ya di zoom tadi dan Meyakinkan suaranya tadi ASMR-nya. Iya. Nando, Wih. bertuang lagi, ada lagi. Oh, ada lagi nih fakta nih. Boleh silakan. Gimana? Boleh Megi. Sambil Aduh, digoyang-goyang lah gini. itu yang ditunggu-tunggu. Ya. Fakta boleh berjalan. Jadi buat minum mata juga. berjalan tapi minum jangan sampai terganggu ya. Waduh, ini harumnya refreshing ya. Kita cheers dulu nih. Oh, ya. Iya. Ingat syariah, Syariah ya. no alcohol. Iya sih. Ini mengalahkan bahwa kalau ke kafe itu harus minum leciti. Ini kita ganti besok-besok kita ganti sama twine. Ya. Nah, faktanya bahwa teh kalau di mix dengan bahan lain itu akan mengurangi manfaat yang ada di teh sebelumnya. Tapi baik lagi, tergantung bahan apa nih. Kalau misalnya bahannya herbal seperti ini, ya yang 100% alami kayak jahe, serai, segala macam itu malah dia sifatnya meningkatkan manfaat dari yang ada pada teh itu, gitu ya. Meningkatkan manfaatnya. Contoh kayak jeruk, kulit jeruk atau lemon itu dia punya kandungan yang sifatnya prooksidan. Prooksidan itu berarti ketika dia ketemu dengan antioksidan, dia meningkatkannya level up lah ibaratnya. Jadi kegunaan teh itu makin meningkat, gitu. Jadi yang tadi green tea ditambahin jahe, serai, lemon, akhirnya membuat kandungan antioksidannya bekerja lebih baik, lebih cepat dan terserap dengan lebih baik, gitu. Malah bagus. Gitu. Tapi kalau misalnya dicampur dengan zat yang tidak prooksidan atau yang sifatnya meluruhkan atau yang sifatnya merusak, gitu ya, seperti gula. Nah, gitu dia pasti akan mengurangi khasiatnya. Apalagi kalau misalkan tehnya udah kurang bagus, ditambah wewangian, flavor, essence, segala macamnya. Jadi tujuan saya untuk membuat Sila ini adalah untuk menghadirkan teh yang nikmat, tapi juga ada manfaatnya. Nikmat dan bermanfaat gitu. Manfaatnya bukan hanya sekedar dari sisi kesehatan tubuh, tapi sisi emosional juga, psikologis juga, tapi juga manfaat kita berbagi kepada petani dengan memberikan upah yang lebih baik. Gitu. Berarti kalau untuk Sila sendiri berarti sekarang ambil langsung direct petani Bang ya? Yes. Gitu. Jadi kita langsung kebun. So kita berhubungan dengan kebun, kita bina, kita edukasi dan kita dampingi petani untuk bisa bikin teh yang berkualitas baik dan bernilai jual tinggi. Dan tidak ditipu oleh orang-orang yang ini ya, pihak kepentingan. Ups. Ini saya tidak berani jawab. itu maksudnya emang masih banyak lah. Nggak, karena kemarin juga sempat kita ketemu dengan petani-petani lah, maksudnya di Sumatera Barat pun juga masih ada yang kena lah dengan oknum-oknum lah. Kita sebutnya dengan oknum ya, bukan semuanya gitu. Sejauh ini sih saya kalau berhubungan dengan beberapa pihak yang ada di kebun teh, selama kita bisa menawarkan solusi yang memang mereka butuhkan, mereka simpel sih. Mereka bilang adalah selama Bapak bisa komit untuk beli dengan harga yang wajar, kami akan berupaya untuk selalu meningkatkan kualitas. Tapi juga di petani ada oknum juga. Gitu. Yang bandel juga ada gitu, yang recokin juga ada gitu, yang tidak mau provokator itu yang tadi. Iya, berkembang juga. Ya, tapi baik lagi kita ya berhubungan dengan petani-petani yang memang sudah
punya visi misi yang sama gitu. Kita memajukan teh Indonesia, mereka mau merawat kebun teh mereka. Nah, disitulah kita hadir, kita bantu gitu. Nah, oke nih Bang, kita kan juga udah sempet research ya. Kita research juga tentang Sila sebelumnya nih dengan tim ya. Kemarin itu Sila itu sempat keluar negeri Bang ya untuk membawa produknya. Boleh diceritain dulu Bang, maksudnya? Jadi Sila ini banyak yang mengasuh ya. Ada dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Parekraf, Kementerian apa gitu. Nah, ini nggak boleh salah nih Bang. Jangan boleh lupa juga nih. Kementerian Keuangan ada juga kemarin ya, itu ASEAN. Kementerian Perindustrian gitu ya. Itu jadi banyak yang ngasuh, termasuk juga Bank Indonesia. Gitu. Disbun sama program petani milenial gitu ya. So kita ini diasuh dengan banyak program dari pemerintah, makanya kita juga bersyukur. Dan salah satu bentuk support yang diberikan adalah kita dihadirkan di event internasional seperti Winter Fancy Food Show di Las Vegas. Di Las Vegas. Januari kemarin. Terus kita juga dihadirkan di Thailand untuk ASEAN. Untuk di bulan Mei ya, bulan Mei ya, di bulan Mei gitu. Kita hadir di Thailand, Thaifex Anuga Asia, itu berkumpullah semua brand dari luar negeri itu banyak gitu. Bahkan kita juga hadir di Uzbekistan. Sementara ini kita diundang ke Bulgaria. Sebentar lagi atau? Ini dalam proses, cuma lagi nyari sponsor karena disuruh beli tiket sendiri. Sponsor tolong kontak ke bawah. Oke, lanjut. Jadi alhamdulillah kita diterima dan kita udah ekspor juga sih ke beberapa dalam jumlah kecil ya. Ada ke Malaysia, ada ke Turki, ada Kanada, ke Amerika. Gitu. Tapi ekspor yang berarti yang ini ya Bang? Iya, di ekspor ya? Iya, gitu. Jadi udah di blend, udah jadi brand gitu. Ini sebutan satu kaleng atau satu kaleng ya? Satu kaleng ini isi berapa Bang? Kalau boleh Abang beragam. Menginikan Jadi produk Abang ada yang isinya 45 gram. Kalau Silver Needle tuh yang paling kecil tuh. Gramasinya karena dia cukup mahal ya. Ya, yang paling tadi nomor 1 tadi tuh ya. Jadi kalau range gramasinya 45 sampai 125 gram. Kalau harga start from 100.000 sampai 220.000. Dan ada di toko-toko online. Ya, ada yang di si hijau sama di si orange. Nggak apa-apa, kita kalau toko online boleh sebutin. Tokopedia, Shopee, Lazada. Nah, yang mau jadi sponsor kita boleh. Sudah kita sebutin. Jadi penjualan terbanyak di mana? Di mana? Boleh? Boleh nggak apa-apa Bang? Jangan. Ayo jangan. Nanti saya nggak, jadi karena ini maksudnya kan kita kan maksudnya Sila ini kan kita boleh sebut ya Bang, kita di Bogor. Di Bogor kota jatuhnya ya Bang ya. Di Bogor kota. Jadi kalau nggak salah Nando ini 2 tahun yang lalu kan pernah kesini sebelumnya. Tapi masih belum seperti ini. Masih rumah. Nah, waktu itu sempat ada ibu-ibu, kalau nggak salah Nando tuh ada yang lagi lagi belajar bikin teh atau apa gitu loh Bang. Oh ya? Iya, kalau itu ada ini kalau nggak salah Nando tuh di belajar workshop teh. Ya, workshop teh itu ada ya? Ada. Jadi kita memang masih buka workshop. Biasanya eventnya itu sebulan tuh rutin, kita biasanya ada 2 minggu sekali. Cuman gara-gara bulan Agustus ini kita cukup padat event. Kita juga baru diresmikan oleh Wali Kota Bogor dan Ketua Dewan Teh Indonesia. Kemarin ya? Ya, tanggal 8 Agustus kemarin. Kita ini lagi masa pembenahan juga, rapi-rapi dikit supaya bisa bikin workshop lagi. Kemarin kan juga terakhir paling anyar itu adalah kita dijadikan official tea-nya hadir di situ untuk ASEAN Summit. Meetingnya para gubernur bank sentral dari masing-masing negara dan kementeriannya. Ketemu sama Bu Sri gitu. Bu Sri Mulyani. Dan kita hadirkan teh Silver Needle ini ke beliau dan beliau sangat suka gitu. Dan ini dijadikan hampers dibawa ke Jepang. Wow. Keren kok. Tepuk tangan untuk Sila dan timnya. Nah, jadi kan tadi agak merekap sedikit ya Bang ya. Berarti kan teh itu ada yang untuk diminum di pagi hari, ada yang untuk diminum di malam hari. Nah, berarti itu masing-masing punya efek yang berbeda. Nah, kita mau masukin ke sedikit topik yang agak sedang hot di Indonesia nih Bang ya. Apalagi di Jakarta nih. Ada nggak teh yang bisa menghilangkan polusi Bang? Wis. Itu